السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم. أسأل الله عز وجل أن يبارك في اجتماعكم وفي جهودكم وأعمالكم، وأن تكون مثمرة ومباركة، وأن يجعل أعمالكم وأقوالكم في ميزان حسناتكم يوم القيامة. Semoga Allah Ta'ala pertemukan kita dalam pertemuan yang baik ini, dan Allah berkati pertemuan kita ini dan terus perjalanan amal ibadah kita dalam urusan dakwah ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kelanjutan pergerakan amal baik kita. Allahumma amin. أيها الكرام، يعني إن كان من كلمة فهو تذكير سريع بأهمية هذه الأرض المباركة. عندما نتحدث عن أرض فلسطين الكثير أصبح يصيبه الملل. فلسطين أصبح الملل، حتى سياسة يريد أن يغرسها أعداء هذا الدين في نفوسنا، ويريد أن ينفروا الناس والمسلمين حتى من اسم فلسطين. يربط اسم فلسطين دائما بالأمور السلبية، وكثير من الحكومات وكثير من الناس يريد أن يشوهوا هذا الاسم بكثير من الطرق. مثلا إذا ذكر اسم فلسطين معنى ذلك نريد صدقات، نريد تبرعات، بكثير من الطرق التي تشوه اسم فلسطين كثير، لكن هذه سياسة بلا شك. Kita kalau udah bicara masalah Palestina ini banyak membuat kita sedih. Ada kesel juga, ada sangka jelek juga. Dan banyak sekali cerita tentang Palestina ini dijadikan promosi yang jelek, buruk, iklan-iklan yang jelek. Seolah-olah kalau bicara tentang Palestina mencari bantuan, mencari sedekah, datang ke Indonesia untuk seolah mencari bantuan dan sedekah. Ini perusakan pemikiran tentang Palestina. Dan kita sendiri melihat perjuangan Palestina tidak gampang, sulit. Dan kita dihadapkan pada kondisi yang selalu mendesak kita untuk mencari solusi dan solusi. Dan orang sudah masuk di dalam campur aduk dalam perjuangan Palestina ini, sehingga sampai hari ini kita lihat kondisinya yang kita lihat. فنحن نريد أن نرجع إلى الأصول لنرى أهمية هذه الأرض المباركة. عندما نتحدث عن أرض فلسطين فنحن نتحدث عن القرآن الكريم، نتحدث عن إبراهيم عليه السلام، وعن إسحاق، وعن يعقوب، وعن الأسباط، وعن يوسف عليه السلام الذين كانوا في هذه الأرض. نتحدث عن داود، ونتحدث عن سليمان، ونتحدث عن يحيى وزكريا ومريم. نتحدث عن هؤلاء الأنبياء وغيرهم من الأنبياء الذين استوطنوا في هذه الأرض، واختلطت دماؤهم وعرقهم وجهدهم وجهادهم بأنفاس تلك الأرض المباركة. Bicara tentang Palestina ini bicara tentang asal muasal Palestina, perjuangan para anbiya, para rasul, tentang Ibrahim, tentang Ismail, tentang Ishak, tentang Yakub, tentang semua para nabi itu yang semua mereka hidup di sana. Mereka yang mengangkat kemuliaan, kesucian Palestina ini. Mereka yang mencatatkan sejarah yang mulia di sana. Dan sampai hari ini sejarah itu masih ada. Jadi ada kaitan ini. Ini ada kaitan dengan muqaddasat, kesucian agama kita. Ya, yaitu al-anbiya dan rusul. Nah, ini yang kita hadapkan, bukan cuma sekadar hanya kumpulan pejuang, tapi ada kaitan dengan nilai-nilai asal agama kita. Yang di dalamnya ada masjid dan lain sebagainya. إذن فنحن جميعا نعرف أن هذه الأرض هي أرض اختلطت بأنفاس الأنبياء، واختلطت بدمائهم وأنفاسهم وجهدهم وجهادهم. لا يوجد في هذه الأرض المباركة قدر شبر ولا متر إلا وفيها أثر عرق أولئك الأنبياء والصالحين. Luar biasanya Palestina ini semua peninggalan para anbiya, dan tidak ada langkah di sana itu kecuali ada bekas-bekas para anbiya. Darah mereka, keringat mereka, perjuangan mereka, susah pahitnya mereka hidup di sana. Itulah peninggalan para anbiya yang kita tahu. Sebutkan ya dalam Al-Quran, kita tahulah cerita-cerita itu semua. Dan mereka lah yang harusnya menjadi ukuran untuk kita ini. Bahwa kita sebetulnya memperjuangkan mereka. Perjuangan mereka. Bukan sekedar memperjuangkan satu tanah, tapi nilai para rasul, para anbiya itu. اختار الله سبحانه وتعالى هذه الأرض المباركة المقدسة
الطيبة لتكون مصدرا للصراع أو مكانا للصراع الذي يدور بين أهل الإسلام الذين هم أهل الحق بلا شك وبين قوى الشر وقوى الباطل في الدنيا. لا شك أن سنة التدافع موجودة في كل مكان، ولكن الله سبحانه وتعالى قدر أن يكون قبة هذا الصراع بين الحق والباطل بين أهل الإسلام واليهود وأذنابهم في هذه الأرض المباركة. فالصراع إنما يتجلى في هذه الأرض بأن نعرف إذا سيطر أهل الإسلام وإذا حكم أهل الإسلام هذه الأرض المباركة في أي زمن من الأزمنة، فاعلم أن الإسلام والإيمان بخير. فهذا هو معيار معرفة قوة الإيمان في الدنيا. إذا لم يمتلك المسلمون هذه الأرض فهم بحاجة بلا شك للمراجعة والمحاسبة. Pertarungan Palestina ini negeri pertarungan. Pertarungan tentang kebenaran dan kebatilan, kejahatan dan kebaikan. Antara musuh Allah dengan pembela agama Allah sejak awal sampai hari ini. Di sini ditentukan siapa yang menang. Siapa yang menang? Kalau terjadi yang menang itu adalah kelompok dan tentara batil, maka itulah menunjukkan kualitas yang terjadi. Itu yang terjadi, kualitas kehancuran untuk umat ini. Tapi kalau yang menang itu adalah kekuatan umat Muhammad SAW, maka itu pula yang menunjukkan bahwa puncak kekuatan umat Islam ada di sana. Puncak kekuatan kubbah, puncak kekuatan umat Islam, masdar, sumber kekuatan ada di sana. Dan ini yang menjadi taruhannya kita sekarang ini. Semua urusan-urusan yang berkaitan dengan agama kita banyak terpengaruhannya ke sana. Ujian buat umat Islam hari ini mau dibawa kemana? Untuk Palestina. Ya, apakah sekedar hanya untuk jadi kumpul-kumpul saja, ngomong-ngomong saja, atau ini menjadi tolak ujung tombak perbaikan ini umat Muhammad SAW dan pertarungan antara kebenaran kebatilan kita dengan mereka, Yahudi dan Nas dan Zionis dan Islam Muslimun. Allah Subhanahu wa ta'ala المخول أو العالم بالغيب، والله سبحانه وتعالى مطلع على تفاصيل الأشياء والأمور كلها. لو أن الله سبحانه وتعالى ترك الناس من غير أن يحسم أن عاصمة الخلافة في آخر هذه الزمان في هذا الزمان أن عاصمة هذه الخلافة الإسلامية ستكون في أرض فلسطين، لرأيت كثيرا من الناس يشكك، ورأيت كثيرا من الناس يطعن، ورأيت كثيرا من الناس ينفر ويكذب. لكن من حمد الله سبحانه وتعالى وفضله وكرمه وإقامة حجته أيضا على الناس أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بواسطة نبيه صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان تكون هذه البلاد هي عاصمة المسلمين وعاصمة أهل أو الخلافة الإسلامية، وبذلك حسم الصراع. لا يمكن لأحد أن يشكك الآن بأهمية هذه الأرض، كما كانت في أول الزمان فهي أيضا في آخر الزمان، وفي الوسط مصدر الصراع. لذلك أيها الكرام، عندما نتحدث عن هذه الأرض المباركة نحن نتحدث عن عاصمة الإسلام القادمة التي سيكون فيها عز الإسلام والمسلمين، منها ستحكم هذه الدنيا كلها. لذلك مكانة هذه الأرض عظيمة بلا شك. Ini sekali lagi ini adalah pertarungan. Rasulullah Muhammad SAW menyembunyikan tentang kapan ya kita menang dalam khilafah Islamiyah ini. Rasulullah menyembunyikan. Tapi pusat kemenangan khilafah Islamiyah ini bisa bertitik tolak dari sana. Ya, dan dari sanalah kekuatan Islam akan timbul yang selama ini sudah berantakan. Dan Rasulullah ketika bicara itu tidak aneh kalau banyak orang mencela, tidak percaya bahwa akan timbul nanti khilafah di akhir zaman. Banyak orang yang mungkin meragukan itu akan terjadi. Kondisi yang ada dengan kondisi yang ada, situasi kondisi yang ada yang sulit di Palestina hari ini,
Sulit untuk orang percaya bahkan timbul sebuah kekuatan Islam di sana dengan porak-porandanya. Tapi pada ujungnya lewat pertarungan yang tanpa henti ini dan lewat orang-orang yang mau berjuang di sana bertahan, dari sinilah akan timbul kekuatan yang akan menjadi penopang kekuatan di luar sana, dari negeri-negeri yang lain, ya, dari umat Islam yang lain, dari sana. Maka pertarungan ini pertarungan yang luar biasa menentukan kita. Antara kita jadikan dia habis-habisan untuk kita pertahankan, atau kita tersingkir habis. Makanya mereka bertahan di sana untuk menunjukkan kebenaran ucapan Rasulullah Muhammad SAW bahwa memang khilafah itu akan wujud di sana dan akan terbuka di sana, bermula di sana dengan rijal-rijalnya, dengan pimpinan-pimpinan dan tokoh-tokoh pejuangnya, insyaallah. أخيرا أيها الكرام، واجبنا تجاه فلسطين. كثير من الناس يسأل نفسه أو غيره ما واجبنا تجاه أرض فلسطين. أقول هذا السؤال خطأ. لماذا خطأ؟ لأن فلسطين تتعلق بعقيدة الإسلام، بعقيدة المؤمنين، والمؤمن لا يسأل ولا يحق ولا يجوز له أن يسأل ما واجبي تجاه عقيدتي. هذه عقيدتك، فواجبك هو في داخلك، هو الذي يدفعك دفعا إلى ما يمكن أن تعمل. عندما نتحدث عن أرض فلسطين فنحن نتحدث عن أرض ارتبطت بجميع أركان الدين. نحن جميعا نعرف أركان الإيمان، الإيمان بالله. الله سبحانه وتعالى هو الذي أخبرنا أنه بارك هذه الأرض، الإيمان بالله وملائكته. الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرنا أن الملائكة باسطة أجنحتها على هذه الأرض، وكتبه أغلب كتب الله سبحانه وتعالى إن لم يكن كلها باستثناء القرآن نزل في هذه الأرض، ورسله الله سبحانه وتعالى هو الذي اختار هذه الأرض لتكون أرضا للأنبياء والمرسلين. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، حتى الإيمان بالقدر. الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر أن تكون هذه الأرض هي مصدر أو هي مكان الصراع. الله سبحانه وتعالى هو الذي حكم وقضى أن تكون هذه الأرض هي عاصمة الإسلام والمسلمين. الإيمان باليوم الآخر، هذه الأرض ارتبطت ارتباطا وثيقا بكثير من أحداث يوم القيامة. لذلك السؤال عن واجبنا تجاه فلسطين هذا سؤال خطأ، لأنك تشكك في دينك وفي عقيدتك. هذه أرض ارتبطت بكل أركان الدين، والحديث في هذا طويل، ولكني أكتفي بما قلت، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء وأن يبارك في جهودكم وجهادكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jamaah, kadang-kadang ada pertanyaan, apa tanggung jawab kita di hadapan qadiyah Palestina ini? Apa tanggung jawab kita terhadap masalah Palestina ini? Ini pertanyaan yang salah sebenarnya. Pertanyaan yang salah kalau kita bertanya apa tanggung jawab kita dalam urusan Palestina. No, ini bukan urusan tanggung jawab, bukan tanggung jawab. Ini urusan rukun agama Anda. Ini urusan rukun agama Anda. Yang 6 itu ada semua di dalam Palestina, dan Anda harus bela itu rukun Islam yang 6-6 itu. Urusan iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada qada wa qadar, iman pada hari kiamat, semua ada di sana. Ketika seorang berjuang untuk Palestina, berarti dia menegakkan rukun-rukun agama ini. Cerita tentang para rasul, sebagian besar rasul itu ada di sana, turun di sana, diutus di sana, di Palestina. Cerita tentang kitab-kitab suci, kita wajib beriman kepada kitab suci. Kitab suci itu kebanyakannya di sana turunnya oleh Allah Ta'ala, diwahyukan di sana. Cuma satu mungkin cuma satu, Al-Quran di Mekah. Yang lain sisanya semua di Palestina. Berarti ini urusan rukun agama ini. Malaikat turun di sana, yang menyebarkan wahyu Allah Ta'ala kepada para anbiya yang ada di sana. Apalagi rukun Allah, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada qada wa qadar, hatta iman kepada qada dan qadar. Yang hari ini kita hadapi kondisi umat Muhammad di Palestina yang sudah ribuan, mungkin sudah jutaan barangkali yang mati. Takdir Allah Ta'ala bahwa sekian ratus ribu atau mungkin jutaan mati di sana demi untuk agama, demi untuk Islam, demi untuk iman, demi untuk rukun-rukun imannya di sana, dan demi untuk menunjukkan bahwa umat ini masih ada di sana.
Qadha dan qadar. Dan ini pilihan. Jadi tidak ada istilah kita bertanya, apa yang tanggung jawab kita untuk Palestina? Oh, semua orang bertanggung jawab karena itu rukun agamanya. Itu rukun agama yang dia harus bela, dia harus selamatkan. Dia harus tunjukkan, karena kita kehilangan iman kita kepada Allah, kita kafir. Kehilangan iman kita kepada Rasul, kita kafir. Kehilangan iman kita kepada kitab, pada malaikat, kita kafir. Kita kafir. Jadi ini tanggung jawab moral benar-benar, tanggung jawab iman benar-benar, tanggung jawab nurani benar-benar, tanggung jawab kehidupan masa depan agama ini. Ini tidak main-main. Jadi ketika disebut Palestina, artinya saya hidup untuk mendirikan rukun agama saya. Bukan cerita tentang Hamas, bukan cerita tentang kumpulan kecil dari yang ada di sana, bukan. Cuma mewujudkan rukun kita ini sebenar-benar. Insya Allah, dan inilah bagian kecil daripada kemampuan saya untuk menyampaikan dalam 10 menit ini pertemuan di tempat yang mulia ini. Semoga memberikan berkah dan manfaat bagi kita semua, insya Allah. Dan dari saya kenalkan, beliau nggak boleh dipanggil Ustadz, namanya Adham. Ya, nama Adham An-Najjar. An-Najjar ini keluarga terkenal di keluarga Arab dari keulamaannya. Dan beliau ini, ya, bagus ya sudah kalamnya. Beliau ini punya adiknya adalah Hamas yang mati dibunuh dalam perjuangan di Palestina. Rumahnya hancur semuanya di sana. Ya. Orang tuanya juga baru meninggal kemarin waktu pengeboman. Jadi ya darah daging pejuang lah. Bukan cerita cuma ceramah, tapi juga berjuang sekaligus keluar darah dan nyawa. Dan hari ini beliau tinggal di Turki. Beliau juga berjuang dari segi ekonomi untuk kepentingan umat Muhammad, untuk membantu mereka di sana. Salah satu di antara rencana yang sedang ingin dikembangkan ini adalah bagaimana menghidupkan kembali perjuangan rumah-rumah Quran yang hancur berantakan di sana, di Palestina itu. Masjid-masjid yang hancur berantakan, tempat-tempat penghafalan anak-anak Al-Quran semua berantakan, hancur di sana. Memang mau dihancurin, memang mau dihabisin. Nah hari ini saya dan beliau dan saya juga mengajak Ustaz Sobri, teman-teman kita di sana di Indonesia, hewan Jabhatul al-ukhuwah al-islamiyah, ya, al-habaibna wa rijalna wa kibarna, wa hatta teman-teman kita dari Hizbut Tahrir juga, untuk melirik perjuangan yang ada di sana untuk generasi yang masih tersisa hari ini. Yang hari ini kemampuan mereka belajar itu cuma mampu di tenda-tenda. Ya, tidak punya gedung lagi, sudah habis dah. Tapi mereka masih bertahan. Dan saya juga sebagai orang yang peduli dalam urusan ini, walaupun jarang tampil dalam acara-acara Palestina, tapi diam-diam kita bersama beliau untuk peduli dengan perjuangan pendidikan rohani ini untuk anak-anak generasi Palestina yang masih tersisa ini. Insya Allah kita akan bangun dengan kemampuan yang ada, perjuangan yang ada, dan semangat yang ada. Anak-anak ini yang sudah tercecer kemana-mana, yang bapak yang tidak jelas kemana, udah meninggal, mati di mana, di runtuhan, tidak ketemu barangkali runtuhan bangunan, kita akan hidupkan kembali semangatnya untuk tetap eksis terhadap perjuangan ini dan tidak melupakan perjuangan Palestina ini. Insya Allah dalam kaitan dengan Al-Quran, karena kekuatan yang ada di Palestina ini adalah kekuatan Al-Quran. Ya. Nah, kekuatan Al-Quran yang ada di sana, saya menghimbau kekuatan Al-Quran yang ada di sana lah yang membuat mereka bertahan. Ya, pendidikan Al-Quran yang ada di Palestina yang membuat mereka bertahan, di Hamasnya, di anak-anak mudanya, ibu-ibunya, perempuan-perempuan, itu yang membuat mereka di sana. Dan beliau juga berharap kekuatan Al-Quran ini bisa menyebar di negeri-negeri Islam seperti kita Indonesia. Makanya tahfiz Quran itu menjadi sebuah tuntutan yang darurat banget di Palestina, ya, untuk menghidupkan kembali dan mengembalikan asas mereka untuk tetap bersama dalam perjuangan ini. Sedikit tambahan dari saya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita, bantu perjuangan beliau dan bantu semangat kita untuk peduli selalu dengan Palestina. Barakallah li wa lakum بالقرآن العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.